Komite 1 DPD RI dan pemerintah membahas mengenai keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023, dan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 mengenai penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Rapat ini dihadiri langsung oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Merasa berterima kasih kepada DPD karena punya perhatian dan menyalurkan pertanyaan masyarakat yang sering disampaikan ke DPD, dan tadi saya jawab melalui DPD, sehingga mudah-mudahan disampaikan juga ke masyarakat agar tidak ada salah pengertian seakan-akan penyelesaian non-judicial ini lalu menutup kasus yang sifatnya yuridis. Ini adalah panggilan kemanusiaan kita sebagai bangsa kepada korban, bukan kepada pelaku. Karena kalau pelakunya tahun 65 sudah ada pengadilan, tapi dianggap itu pengadilan tidak fair. Oke, cari lagi. Itu masih akan terus dicari. Sama, yang lain-lain juga begitu. Kita cari pelakunya. Ya, tapi kalau pelakunya tidak, gimana? Padahal korbannya udah banyak. Rumah ikut terbakar, ikut tertembak dari peristiwa itu, orang tua ikut dibunuh padahal nggak ikut-ikut, itu kan korban. Nah, itu yang kita sekarang santuni, korban pelanggaran HAM, terutama ex-mahasiswa itu ex-mahasiswa Ikatan Dinas yang disekolahkan oleh pemerintah ke berbagai penjuru dunia untuk membangun Indonesia, tapi kemudian nggak boleh pulang karena terjadi peristiwa 65 sampai 58 tahun sayang. 28 tahun, sudah umur 23 tahun, sampai umur 81, 82 sekarang lebih banyak yang sudah meninggal lagi juga. Kita harus turun tangan demi kemanusiaan. DPD RI kita menerima berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan daerah berkaitan dengan 2 Kepres dan 1 Inpres yang terkait dengan penyelesaian non-yudisial terhadap 12 pelanggaran HAM yang berat yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Nah, proses yang berada di DPD melalui pertemuan-pertemuan antara pimpinan dengan pimpinan alat kelengkapan, khususnya masukan-masukan dari pakar maupun dari masyarakat melalui silaturahmi kebangsaan yang lalu, dan juga masukan-masukan di media kita lihat melahirkan rekomendasi pada sidang paripurna yang lalu, menugaskan Komite 1 untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, Kejaksaan Agung, dan BIN. Nah, tadi sudah dibahas secara mendalam, dan tentu pemerintah memiliki alasan-alasan yang cukup kuat, ya, karena setelah ada rekomendasi dari Komnas HAM yang punya kewenangan secara kelembagaan untuk menentukan, dan pemerintah juga ada dasar hukumnya untuk melaksanakannya. Tapi beberapa catatan-catatan, masukan dari Komite 1, baik pimpinan maupun anggota, itu menghasilkan 5 hal ini. Tapi kita juga memberikan catatan. Yang pertama adalah harus dalam penanganan 12 kasus pelanggaran HAM berat itu, salah satunya kan kaitan dengan kasus 1965-66. Ini kan harus pemerintah lebih berhati-hati mengedepankan asas kepastian hukum dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta mempercepat target Desember selesai, tapi ini kan proses masalah sejarah negara dan harus menjadi bahan yang menjadi kehati-hatian itu menjadi syarat utama. Yang kedua kan DPD melihat bahwa sesungguhnya kan ini adalah Kepres kebijakan negara. Seharusnya alokasi anggarannya jangan dibebankan kepada daerah. Ini kan justru sebaliknya, programnya nasional, beban anggarannya di daerah. Ini kan sesuatu yang bagi DPD justru sebaliknya tidak mengurangi beban daerah, tapi justru membebankan anggaran daerah. Ini hal-hal prinsip yang bagi DPD harus menjadi kesimpulan kerja dan syukur diterima. Kita juga akan terus sehingga pelanggaran HAM yang hari ini 12 poin ini tentu lebih luas pelanggaran HAM, dan Presiden menyatakan dengan tegas bahwa
ke depan tidak akan ada lagi pelanggaran HAM berat. Prinsip ini kita harus pegang, artinya bahwa tidak boleh terjadi lagi. Juan Turpin, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.